Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairan nisa'iha Khadijah wal qaili aidan laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin khususan Khadijah al-kubra allati nalat wa fazat bi khidmati rasuli rabbil khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'tsatihi rasuli rabbil alamin. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Sayyidah Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah, dijadikan Allah orang yang mencintai keluarga Nabi, khususnya Sayyidah Khadijah, dan itu menjadikan kita terpukatnya kita nanti di dalam surga bersama Nabi, dan itu ada yang terlebih khusus nanti lawan Nabi di dalam surga sebab cinta lawan Sayyidah Khadijah. Nah, dan aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat dalam kurung membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul, utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin, Allahumma amin. Nah, kita malam hari ini membaca sedikit, artinya ada banyak daripada manaqib Sayyidah Khadijah. Beliau adalah seorang istri daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu bedanya. Dan menceritakan silin ini kita mengharap kita dijadikan Allah orang yang cinta kepada beliau, orang yang suka kepada Siti Khadijah, artinya suka dengan keluarga Rasulullah, cinta terlebih khusus kepada Sayyidah Khadijah, dan itu mendapat keberuntungan kita mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita berkat membaca manaqib ini, Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan kita para penuntut ilmu ini seberatan dijadikan Allah daripada ulamanya, ulama kemudian diberikan ilmu yang barokah lagi bermanfaat, dan mudah-mudahan doakan juga aku, mudahan hajatku kabul, mudah-mudahan kaya raya, dan kalau kita seberatan gina apa ulak hajian, suci, dan terlebih lagi kepada orang tua kita, dan yang sudah bapak mudah-mudahan sedang dapat rahmat seluas-luasnya dari keluarga kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sedang sehat panjang umur. Nah, sedikit bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini halaman 11. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kita malam ini membaca apa? Keistimewaan Sidin. Kalau kemarin kan perjalanan Sidin dari belum kawin sampai kawin. Sekarang sambungannya daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah itu banyak. Cuman diantaranya diringkas. Diantaranya itu dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan yang awal-awal menerima dakwahnya Nabi,
Nabi disuruh untuk dakwah, mengajak kepada agama yang benar. Dari kalangan perempuan yang pertama kali masuk Islam siapa? Yang kita baca ini manakibnya Sayyidah Khadijah. Nah, di antaranya sebab iman sidin, keislaman sidin, beban yang ada pada baginda Rasulullah itu apa? Allah Ta'ala ringankan. Artinya membantu di dalam perjuangan Rasulullah. Karena sidin memang mencita-cita sudah hendak membantu membela dakwahnya Rasulullah. Karena setiap dakwahnya para nabi itu apa? Pasti dimusuhi oleh kaumnya. Nabi-nabi dulu pun selalu dimusuhi kaumnya. Sedangkan nabi pun gitu juga. Nabi diutus Tuhan menjadi rasul, diangkat jadi nabi. Nah, kaumnya banyak yang memusuhi, ada yang menerima, ada yang kada. Sampai-sampai apa? Nabi itu diusir daripada kampung halaman sidin, artinya daripada suci Makkah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah. Artinya ini keluarga yang baik. Baik sepupu sidin itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Jadi kadang mau menyembah berhala tuh kadang mau. Bahkan hendak mengaji, hendak mencari ilmu, hendak mencari keyakinan agama yang benar nang mana, Tuhan yang sebenarnya disembah nang mana, nabi akhir zaman mana. Nah, dicari oleh keluarga sidin. Di antaranya siapa? Keluarga sidin, sepupu sidin sendiri adalah Waraqah bin Naufal. Itu sampai ke Irak ngaji, mendapati ulama-ulama, pendeta-pendeta mengaji, belajar untuk apa? Menguasai kitab-kitab nang dahulu. Di antaranya kitab Injil kan, kitab Taurat. Mengaji sidin dari situ disebut akan apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad. Orang nang terpelihara sampai Sayyidah Khadijah pun tahu dengan sebab keluarga tadi nang tahu. Nah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Sidin ini apa? Digelari Sayyidatut Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Rajin Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuknya Qusay. Ini sidin sama-sama sepadatuan lawan Nabi. Sayyidah Khadijah itu binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Nabi ini nasabnya ke bawah sedikit pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ibaratnya acil oleh Nabi. Sayyidah Khadijah itu berseruban lawan Abdullah. Nah, ibaratnya anak kemanakan, tapi Nabi mengawini apa? Sayyidah Khadijah. Namanya sudah kisahnya inilah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu termasuk daripada ahlud darab, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra 3 kali disebut itu, maka hadirlah beliau. Karena ruh orang-orang yang kasih Tuhan ini hidupnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memanggil itu sama ibaratnya memanggil Tuhan. Pada hakikatnya dah kita memanggil ya ummana Khadijah al-Kubra, hakikatnya Nabi memanggil Tuhan. Kan ini orang yang dekat lawan Tuhan, dikasihi Tuhan. Jadi kuat Tuhan berkehendak menguasai, mengatur, membebaskan dulu orang beriman tadi yang kekasihnya, maka dipanggil bisa-bisa apa? Dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan hadir kepada orang yang memanggil tadi. Nah, itu ngarannya tawassul namanya, tapi ibaratnya kita meminta hajat itu pun Tuhan juga mengabulkan, cuman ngarannya wasilah ngarannya. Si Nabi pun bawasilah juga sidin. Bawasilah juga, manakala paman sidin meninggalkan sidin bawasilah juga. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna. Sidin ini orang yang berilmu. Sayyidah Khadijah itu pada sembarangan orang, Bang. Pintar orangnya, cerdas. Seorang perempuan. Dan akal sidin apa? Sangat sempurna. Makanya kada hendak menyembah apa? Berhala, patung itu sidin jelas benar. Ya sidin patung tu kita sendiri nang mulah ngapain menyembah patung, kada hendak sidin. Nang arak minum tu nama mabuk merusak akal, paham sidin. Jelas saja lang sidin kada hendak sidin apa? Melakukan perbuatan kaum jahiliyah. Dan akhlak sidin yang baik, terkenal akhlak sidin ini baik lawan Nabi, akhlaknya luar biasa.
dan terpuji bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Walaupun sudah umur Sidin 40 tahun, lawan Nabi kawin, itu fisik Sidin itu ibaratnya apa? Atau kecantikan Sidin itu masih ibarat kayak perempuan 18 tahun aja masih. Itu Sayyidah Khadijah, luar biasa. Jadi ibaratnya serasi kawin lawan Nabi itu sepasang ibaratnya. Walaupun Nabi umur 25, Sidin umur 40, tapi lawan Nabi ibaratnya bini Nabi itu apa? Sayyidah Khadijah umur 18 tahunan aja ibaratnya. Masih langkar, masih cantik Sidinnya. Nah, walaupun sudah bisa anak 2 orang. Sayyidah Khadijah itu punya anak. Istri laki yang pertama ngarannya siapa? Halah. Bini laki yang kedua siapa ngarannya lah? Halah Seikung. Ingat apa nah Seikungnya? Ada Seikungnya lagi. Halah ada juga rasanya laki yang pertama. Hindun kan rasanya? Hindun itu nama lakian, kada salah Hindun. Nah ya Hindun. Yang kedua anak Sidin Hindun. Itu nama lakian. Halah pun nama lakian. Orang Arab kadang-kadang nama binian nama lakian. Nah itu orang Arab itu sudah sini. Yang paling parah jadi bola. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya. Beliau ini sangat kaya raya. Di Arab sana Sidin itu masyhur Sidin kekayaan Sidin. Banyak orang yang berdagang dengan lewat Sidin. Nah kita mudahan kaya raya juga. Dan pemurah, kayaknya apa? Pemurah kita menghendaki. Banyak harta, dagangan Sidin kan banyak benar. Dan pembantu perniagaan, siapa aja mengambil perdagangan lawan Sidin yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 24 tahun selama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik akhlak Sidin, baik perkataan Sidin, tingkah laku Sidin lawan Nabi sangat baik. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anhu diberi pangkat afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda. Dan istri baginda ada berapa? 9 kan? Yang paling utamanya siapa? Sayyidah Khadijah. Dan semua anak-anak baginda itu dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, melainkan satu, siapa? Ibrahim. Maka itu daripada Mariatul Qibtiyah. Ini pemberian Raja Mesir, Iskandariah, Muqawqis untuk Nabi. Akhirnya bisa anak namanya Ibrahim. Nah, itu daripada Mariatul Qibtiyah. Dan inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah. Pertama siapa? Laki-laki Qasim ya Allah. 2 Abdullah, 3 Zainab, 4 Ruqayyah, 5 Ummu Kulsum, 6 Fatimatuz Zahra. Jadi 2 laki-laki, 4 kan? 1, 2, 3, 4 perempuan. Dan semua anak-anak Nabi ini apa? Anak-anak baginda ini masuk Islam dan berhijrah bersama baginda ke kota Madinah. Nah Rasulullah itu Sidin apa? Berumah tangga lawan Sayyidah Khadijah. Itu Sidin dapat sangat kasih sayang kepada istri-istri Sidin. Baik bang anak-anak Sidin, Nabi itu baik, bagus akhlak Nabi itu. Maka isi rumah tangga Nabi itu kemarin mendapatkan semua isinya kebahagiaan. Lawan budak tetap aja Nabi kasih sayang. Siapa yang ada di rumah itu Nabi kasih sayang luar biasa. Sampai-sampai lawan budak pun Nabi kasih sayang juga. Dan membedakan. Nah siapa budak Nabi di saat itu? Nah budak Nabi, ada Nabi itu punya budak pembantu, itu ngarannya Zaid bin Harisah. Nah Zaid bin Harisah ininya dulunya terpisah lawan Abah Sidin, lawan Harisah waktu peperangan, di antara peperangan suku di negeri Yaman itu. Nah Zaid bin Harisah ini suku daripada Al-Kalbi.
lalu terpisah, lalu jadi tawanan, jadi budak, dijual orang di mana? Di pasar kota Makkah. Di pasar kota Makkah. Nah, memang yang Makkah ini pasti ada jauh lawan masalah cerita Nabi. Lalu dijual, lalu ditukari di antara satu riwayat itu ditukari oleh keluarga Nabi. Ditukari oleh keluarga Sayyidah Khadijah. Ada yang lalu diberiakan oleh Sayyidah Khadijah, ada juga memadahkan Zaid bin Harisah ini itu ditukari oleh Sayyidah Khadijah. Lalu diberiakan lawan Nabi. Setelah kawin lawan Nabi, diberiakanlah lawan Nabi untuk membantu Nabi, untuk melayani Nabi. Cuman abahnya Zaid ini mencari aja, nih anak hilang, lawas sudah. Lalu karena bilangnya ada orang musim haji berpasan, orang Yaman tadi belatulakan, anulah dia tiakanlah kalau ada si Zaid karena di sana pada hiakan aku abahnya mencari dan bacakan syair dariku, karena orang Arab tuh kadang lewat syair dia pinandunya, membacakan syairnya. Akhirnya apa? Beberapa musim ada jemaah haji tadi tetamu lawan si Zaid. Ikam ya kan si Zaid anak Harisah wujud inggih. Anu di mana ikam tinggal? Lawan siapa? Lawan Muhammad. Jadi singkat cerita, Abah Ikam mencari Ikam. Nah ini dia mengirim syair untuk Ikam dari Abah Ikam. Abah Ikam mencari benar sudah rindu lawan Ikam. Akhirnya apa? Singkat cerita dipadahkan dah, diinformasikan lawan abahnya si Zaid bahwasanya Zaid masih ada di kota Makkah tinggal lawan Muhammad. Nah abahnya menyusul ke kota Makkah hendak mendapati si Zaid sekalian hendak mengambil si Zaid karena sudah lawas tapi terpisah. Akhirnya singkat cerita datang tetamu lawan Nabi Muhammad lawan si Zaid kepada ulun abahnya si Zaid lawas sudah terpisah, ulun hendak mengambil si Zaid ini nah. Jadi Nabi si Zaid itu sudah ulun tukari, sudah jadi budak ulun tukari. Cuman kalau hendak mengambilinya pendirikan si Zaidnya mau ke 4 tahun pian kada lah. Lamunnya mau 4 tahun pian bawa aja. Tapi lamunnya kada, nah terserah si Zaid aja kan. Akhirnya pendiri dibojok oleh abahnya datang nih. Padahal lawas sudah sekalinya nampak si Zaid tadi kada hendak 4 tahun abahnya. Kenapa? Karena kenyamanan tinggal lawan Nabi. Karena Nabi itu akhlaknya luar biasa, kasih sayang lawan si Zaid ini walaupun budak tapi sama disayangi Nabi seperti anak. Ya kemakan sama makan lawan Nabi, ya kepakaian sama aja. Kada dibedakan kalau pang ini budak, aku orang sugih kaya, kada dibedakan. Jadi sama. Lalu si Zaid tadi walaupun kepisahan abah kenyamanan lawan Nabi Muhammad. Padahal kan abahnya lawas seharusnya Nabi. Nah kada. Memang karena situ Nabi kada hendak maulah kecewa, kada hendak maulah sangkal abahnya kan sudah jauh-jauh datang. Akhirnya si Zaid tadi dapat dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat Nabi jadi anak angkat sidin. Makanya ada disebut apa Zaid bin Muhammad sebelum daripada ayat turunkah masalah waris tak ada beli lagi anak angkat mewaris. Lalu diangkat jadi anak. Nah, memang si Zaid itu apa? Jadi anak angkat Nabi dan Nabi kasih sayang nyuruh si Zaid tadi, ada dibedakan. Jadi isi rumah tangga itu apa? Bahagia benar. Karena Rasulullah itu baik benar sedin. Mudah-mudahan akhlak kita baik juga, bagus hati kita kan, bersih hati kita seberataan. Akhlak kita terdidik berkat Nabi Muhammad. Ini Nabi kasih sayang luar biasa. Nah karena si Zaid itu apa? Dikawinakan Nabi lawan siapa? Lawan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budaknya Siti siapa? Siti Aminah namanya Nabi nang sewaktu kecil maharagu Nabi adalah Ummu Aiman pengasuh Nabi. Nah Zaid berazine dikawinakan Nabi kena lawan siapa? Lawan Ummu Aiman. Di si anak ngarannya Usamah bin Zaid. Nah kemarin Nabi kita ada sedikit cerita. Nabi itu kan pertama kali sedang menerima wahyu akhirnya boleh ke rumah gemetaran minta selimuti lawan Siti Khadijah ya Allah. Nah, pas dia mendekat Jibril datang kan akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini kabar gembira lawan kalian. Ini perkara yang baik, Tuhan kada akan menghinakan lawan. Ya, nah setelah itu inang apa? Setelah Nabi sudah nyaman, inang Nabi itu dibawa kepada sepupu Sidin Waraqah bin Nawfal menceritakan cerita yang dialami oleh Nabi. Hanya datang kepada Waraqah bin Nawfal diceritakan oleh Sayyidah Khadijah, wahai sepupu ulun, wahai Waraqah bin Nawfal, ini nah Nabi Muhammad mengalami luar biasa kalian biasanya. Belajar Waraqah bin Nawfal, coba bang wahai Sayyidun Nabir, yang
dalam bahasa Arab itu Sayyidun Nabil dipanggil. Coba bang ceritakan, aku hendak mendengar apa nang ikan lihat, apa nang engkau dengar, aku hendak mendengar. Lalu diceritakan oleh Nabi. Lalu ujar Waraqah ini bahwasanya di Gua Hira itu melihat macam ini, mendengar macam ini. Ujar Waraqah bin Nawfal, Allahu Akbar, hadzan namusul jalil. Ujar Waraqah bin Nawfal, ini adalah namus al-jalil. Namus itu bahasa kitab-kitab sidin, kitab macam Injil kah bahasanya, dan namus itu adalah Jibril. Ini ujar Waraqah bin Nawfal adalah malaikat Jibril nang datang lawan kita. Nang mana dulu datang melawan nabi-nabi dahulu. Maka ini adalah tanda ikan ini pacangan diangkat jadi nabi atau jadi rasul. Mendengar macam itu nabi itu tenang saja. Memang singkat cerita, jar Waraqah bin Nawfal, seandainya aku jar Waraqah bin Nawfal, aku jar menamui ikan itu dakwah, aku akan membela ikan habis-habisan. Karena Waraqah bin Nawfal itu sudah tua dan mata sini sudah buta. Waraqah bin Nawfal jadi sudah tua dan mata sini sudah buta. Nah akhirnya balik ke rumah. Sudah balik ke rumah, ada satu riwayat juga itu Siti Khadijah itu menakuni lawan Nabi, wahai baginda, wahai Nabi, kalau dia tuh nama lihat ada yang semalam tuh datang padahkan dalam ulun. Ujar Siti Khadijah nih. Akhirnya apa? Di rumah itu ada datang di atas langit, di atas ibaratnya dilihat, wahai Siti Khadijah nanya datang sahibul wahyu kan, yang membawa wahyunya datang. Ujar Siti Khadijah, sini duduk sebelah kanan ulun. Masih ada lah Siti Khadijah. Ujar Siti Khadijah, Nabi menjawab masih ada orangnya. Setelah itu, sekarang pian baginda duduk di pangkuan ulun, di hijri ulun. Bahasa Arabnya hijri itu pangkuan rasanya. Nah akhirnya Nabi duduk di hadapan Siti Khadijah. Masih ada lah Siti Khadijah orangnya. Dilihatin Nabi masih ada malaikat tadi. Setelah itu lalu Siti Khadijah mengangkat serudung sidin. Ditakuni pulang lawan Nabi, masih adakah orangnya di atas hujan Nabi kada ada lagi. Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, ma hadza syaitanun, hadza malakun min malaikatir rahman. Ini jar Sayyidah Khadijah bukan setan, jelas sudah. Dan ini sudah jelas ini adalah malaikat daripada Allah untuk menangkan Nabi nih. Bahwasanya Nabi ini memang jadi utusan Tuhan. Nah, kenapa? Karena lamunnya setan dibuka serudung masih ada. Tapi kalau hanya malaikat dibuka serudung bersimpannya. Nah, itu tanda-tanda apa? Dasar asli lain setan, dasar asli apa? Malaikat. Nah, itu diantaranya. Memang Nabi itu setelah itu memang beribadah lagi Nabi ke Gua Hira. Itu diantaranya Nabi terus beribadah ke Gua Hira. Beda aja Nabi. Dan Nabi mah nanti mencari-cari sampai bulan Syawal, sampai habis Ramadan. Ada juga datang ada gelisah Nabi. Karena berdiri Nabi di muka Gua Hira tuh. Mudah-mudahan kita kesanaan ya. Awan naik ke atas sana. Nabi beribadah, Nabi siang malam Nabi beribadah. Nah itu. Karena dia juga akhirnya sudah gelisah benar Nabi menanti-nanti mana apabila kesebujur ke aku nih diangkat jadi Rasul. Adakah lagi datang orang yang semalam? Sekalinya pas Nabi dilihat Nabi sekalinya antara langit dan bumi itu ada kursi. Dan di situ ada seorang laki-laki yang semalam menemui Nabi. Lalu ia berkata, Ana Jibril wa anta Rasulullah. Sampai diulang-ulangnya ucapan tadi. Ana Jibril wa anta Rasulullah. Jadi mendengar itu Nabi lalu tenang. Allah selatin apa Nabi ini sudah diangkat jadi Nabi, menerima wahyu dasar bujur. Nabi ini jadi utusan. Karena turun ayat-ayat sebenarnya langsung aja bang sudah sehampir kita turunkan Nabi itu sekaligus masuk ke dada Nabi, cuman karena prosesnya kan perlahan-perlahan ya kena angsur-angsur Al-Quran itu turun. Emang napa? Nah, Nabi itu tenang. Emang karena Nabi itu napa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mungkin situ itu. Nah, mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita dikabulkan Tuhan hajat kita.
اللهم ارزقنا فاتر رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا خديجة رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على خيرها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Fatihah. Jamal, kan nasi dalam rumahku tuh.